Nah, lanjut lagi ya Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau Bapak Ibu sama teman-teman semua sekarang lagi banyak melihat video-video yang lagi viral di luar sana, banyak foto video-video nasabah lagi marah-marah karena nilai tunainya, asuransi unit linknya turun gitu ya. Atau nasabah dari perusahaan lain pun juga pada marah-marah gitu ya karena nilai tunainya hancur. Nah, teman-teman pahami dulu bahwa konsep asuransi itu, apalagi asuransi unit link itu ada biaya-biaya yang memang harus dibayarkan ya, seperti di video yang pertama tadi. Oke, teman-teman ya. Dan kita harus sama-sama paham bahwa asuransi itu konsepnya adalah mengalihkan resiko, bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menjaga asetmu, untuk menjaga investasimu supaya nggak dipakai, nggak perlu dijual ketika terjadi resiko menghampiri kita. Ya, misalnya kalau kita masuk rumah sakit, nggak perlu sampai ngabisin tabungan, tapi cukup dengan pakai insurance, asuransi akan bayar. Yang kedua, kalau kita terjadi sakit kritis, nggak perlu jual aset nih buat pegangan hidup, tapi perusahaan asuransi akan memberikan santunan pegangan kepada kita. Ketiga, kalau seandainya terjadi resiko meninggal dunia, maka perusahaan asuransi akan memberikan pegangan buat anak, istri, dan keluarga yang ditinggalkan, teman-teman. Nah, itulah konsep asuransi. Jadi bukan tempat untuk mencari untung investasi, tapi untuk mengalihkan resiko, untuk menjaga jadi proteksi income, dan juga bisa menjadi warisan ya teman-teman ya. Itu adalah konsep asuransi. Pahami dulu, oke? Lalu teman-teman jangan khawatir juga kalau ada video-video viral atau ada foto-foto atau ada orang yang marah-marah karena klaimnya nggak dibayar. Nah, kenapa? Karena pahami dulu bahwa perusahaan asuransi itu ada di bawah naungan hukum dan diawasi oleh OJK. Tidak mungkin perusahaan asuransi itu tidak membayar klaim. Oke, pahami satu kalimat ini. Sekecil apapun klaim, kalau dia tidak berhak dibayar, maka tidak akan dibayarkan. Tapi sebesar apapun klaim, kalau memang wajib dan berhak untuk dibayar, maka perusahaan asuransi pasti akan bayar. Kalimat ini teman-teman harus pahami. Oke, banyak hal yang bisa membuat asuransi nggak bayar klaim. Klaim akan ditolak apabila satu, polisnya lapse. Lah, polisnya sudah lapse tapi malah minta dibayar, ya nggak mungkin dong. Jadi pastikan polis teman-teman in-force atau aktif. Oke, jangan lupa untuk bayar premi tepat waktu. Yang kedua, pastikan teman-teman itu sudah melewati masa tunggu. Ingat, dalam setiap produk asuransi itu ada masa tunggunya, dan pastikan teman-teman sudah lewat masa tunggu. Kalau terjadi resiko di masa tunggu, pastinya tidak akan dibayar. Yang ketiga, pastikan juga teman-teman memiliki produk yang mengcover. Misalnya nih, kemarin ada nasabah marah-marah karena tagihan rumah sakitnya nggak dibayar sama asuransi. Usut punya usut, ternyata dia cuma punyanya asuransi jiwa. Lah, asuransi jiwa mana bisa untuk bayar tagihan rumah sakit. Nah, pastikan teman-teman memiliki asuransi yang dimaksud. Oke, yang ketiga, ditemukan adanya non-disclosure atau penutupan fakta. Jadi ada riwayat kesehatan yang tidak dideklar ketika mengisi SPAJ, mengajukan surat pengajuan asuransi jiwa. Jadi pastikan ketika teman-teman mengajukan sebuah asuransi, ceritakan riwayat yang sesungguhnya, sejujurnya, supaya kedepannya itu aman ya. Lebih baik ribet di awal tapi aman di belakang. Oke, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman polis aktif, memiliki produk yang dimaksud, lalu sudah lewat masa tunggu, dan tidak ada penutupan fakta. Itu 4 dari sekian banyak kriteria klaim. Ada juga yang kelima, teman-teman, berkas-berkasnya belum lengkap, misalnya seperti itu. Tinggal dilengkapin aja ya. Pahami tadi satu kalimat yang tadi, teman-teman ya. Sebesar apapun klaim itu, kalau memang udah layak dibayar pasti dibayar. Sekecil apapun klaim, kalau memang tidak layak untuk dibayar, maka tidak akan dibayar. Oke, semua itu ada SOP-nya. Oke, jadi jangan pakai baper kalau mengurus klaim, tapi beresin aja semuanya. Nah, tapi kasih juga kesempatan untuk agent dan underwriting untuk bekerja. Jangan setiap hari ditanya terus. Kecuali mungkin udah bulanan-bulanan ya, tapi kalau baru 1 hari, 2 hari, seminggu, biarkan mereka bekerja. Oke, karena semua ada SOP dan ada bagian-bagiannya. Oke, itu aja yang Sika mau sharing, dan jangan khawatir, Prudential adalah perusahaan kuat dengan RBC yang tinggi, dengan total aset yang triliunan, hampir 80 triliun, dan rasio bebannya juga masih masuk akal. Teman-teman bisa cek semuanya di laporan keuangan Prudential, ada di koran Kompas tanggal 22 April kemarin, atau bisa langsung lihat di Google, cek laporan keuangan Prudential tahun 2020. Prudential adalah perusahaan asuransi nomor 1 dengan moto always listening, understanding, dan delivering. Saya Sika Sisilia Agustina, sampai jumpa.